Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Di video kali ini aku nggak panjang videonya, tapi semoga video kali ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang di rumahnya punya pisang busuk atau bonyok. Please jangan dibuang. Sekarang kita bakal bikin kreasi yang enak banget. Ini bikinnya gampang, simple, cuma dikukus aja, dan yang terpenting ini cuma dikocok aja. Jadi barangkali teman-teman ada yang belum punya mixer, bisa banget bikin bolu kali ini. Ini tuh rasanya enak banget, dan di sini aku kasih tambah coklat karena aku suka banget kalau dipaduin sama coklat kayak gini. Oke, sekarang ini aku udah siapin semua bahan-bahannya. Yang pertama di sini aku punya pisang kepok, ini totalnya ada 5 biji, tapi kalau aku timbang di sini totalnya ada 600 gram. Lanjut, aku punya 370 gram tepung pro sedang, dan di sini aku pakai 6 butir telur ayam utuh yang suhu ruang. Lanjut, aku juga ada 270 gram gula pasir, ada baking soda dan juga garam. Nanti kita kasih perisa vanila dan juga perisa coklat. Dan ini kita kasih tambah coklat bubuk plus coklat batang. Nah, semua ini adalah bahan-bahan untuk pembuatan bolu pisang coklat hari ini. Step yang pertama di sini kita bakal hancurin dulu atau kita lumatkan buah pisangnya. Nah, untuk buah pisang ini bebas ya, sesuai selera masing-masing aja. Kebetulan ini aku emang punya pisang yang udah kematangan banget, jadi ya daripada kebuang, lebih baik kita bikin makanan aja. Nah, di sini aku buat ngalusinya pakai gelas aja. Teman-teman bisa pakai ulekan yang dibungkus plastik ataupun bisa juga pakai garpu. Kalau udah seperti ini dirasa dia halus, tapi kalau aku sih nggak terlalu halus-halus banget. Masih ada teksturnya kayak gini. Lanjut kita sisihin dulu. Sekarang kita bakal pecahin semua telur ayamnya. Usahakan pakai telur ayam yang suhu ruang. Lanjut masukin garam, gula pasir, dan juga di sini aku kasih perisa vanila. Nah, kalau nggak ada perisa vanila ini bisa diganti pakai vanili bubuk. Semua bahan-bahan ini bakal kita kocok terlebih dahulu sampai dia larut aja ya. Dan kalau dirasa gulanya itu udah larut, sekarang kita bakal masukin untuk pisang yang udah kita lumatkan tadi. Nah, ini sekarang kita aduk kembali. Untuk ngaduknya ini pelan-pelan aja sampai dia cukup tercampur dengan merata. Selanjutnya kita masukin untuk tepung terigunya. Di sini aku pakai tepung terigu segitiga biru. Ini aku ayak sebentar, khawatirnya tuh ada semut atau ada tepung yang menggumpal. Nah, jadi seperti ini kurang lebih ya teman-teman, pakai tepung terigu yang pro sedang. Selanjutnya kalau tepungnya udah diayak semua, sekarang kita masukin juga untuk coklat bubuknya. Nah, untuk coklat bubuk sendiri ini opsional aja, teman-teman boleh pakai boleh enggak. Tapi karena aku sama suami suka yang bener-bener nyoklat, jadi aku kasih tambah coklatnya lumayan banyak. Oke, tadi juga kita masukin untuk baking sodanya, dan kalau udah seperti ini tinggal kita aduk merata aja. Tips dari aku, ngaduknya jangan terlalu over. Jadi cukup diaduk sampai dia tercampur merata. Dan yang terakhir, supaya wangi coklatnya itu strong, di sini aku kasih tambah perisa coklat. Nah, kalau udah kayak gini nih emang agak lumayan berat ya teman-teman. Terakhir kita masukin untuk minyak sayur. Aku di sini pakai sebanyak 150 gram minyak sayur. Nah, kalau udah kayak gini tinggal dicampurin aja, diaduk pakai spatula. Dan untuk coklat batangnya mau aku potong seperti ini aja. Jadi nanti untuk coklatnya masih kelihatan di adonan gitu teman-teman, kalau udah jadi bolu. Nah, udah kayak gini aja, tinggal dipotong-potong, dadu bebas mau kecil mau besar terserah. Dan ini tinggal kita aduk merata seperti ini. Kalau udah lanjut kita bakal siapin loyang. Di sini aku pakai loyang yang ukuran 24. Nah, ini loyangnya tuh sebenarnya udah anti lengket. Tapi untuk antisipasi aku pakein juga margarin. Sambil kita ngolesin margarin, di sini tadi aku udah panasin kukusan ya. Jadi tipsnya, selagi kita bikin adonan bolunya ini, teman-teman sambil dipanasin untuk kukusannya. Jadi nanti proses bikin bolu ini tuh nggak terlalu lama makan waktunya. Oke, kalau udah dikasih margarin tipis-tipis di loyangnya, ini adonan tinggal dimasukin aja. Terus tinggal diratain dan jangan lupa nanti dihentak-hentakan sebentar. Nah, pokoknya ini tuh adonannya jangan sampai ada yang kesisa, harus bener-bener sampai bersih. Karena itu rasanya enak banget teman-teman. Nah, dihentak-hentakin sebentar kayak gini. Kalau aku biasanya suka aku aduk pakai tusuk sate kayak gini juga.
Nah, ini dia adonannya udah kita selesaiin. Sekarang lanjut bakal kita kukus aja. Usahakan kukusannya itu udah panas, udah ngebul, airnya udah mendidih. Dan kita sekarang kukus selama 40 menit pakai api sedang cenderung kecil. Pakai apinya jangan terlalu besar karena nanti kalau pakai apinya kebesaran, dia permukaan bagian atasnya ini bakalan retak. Oke, setelah 40 menit ini kita tes tusuk terlebih dahulu. Kalau dirasa dia udah nggak ada lengket, baru kita angkat dan kita dinginin dulu sebentar. Setelah itu tinggal kita buka dari loyangnya. Nah, sebenarnya tuh bolu ini enak banget dimakan pas waktu baru diangkat atau panas-panas gitu. Tapi karena berhubung di sini aku menggunakan coklat batang, jadi harus bener-bener nunggu bolunya itu sampai set ataupun sampai hangat-hangat kuku dan dingin, teman-teman. Jadi nanti untuk tekstur bagian dalamnya seperti ini. Dilihat-lihat sih seperti kayak brownies ya, tapi ini bolu pisang coklat. Untuk rasanya ini masih dominan pisang dan ada rasa coklatnya. Jadi kedua rasa itu berpadu jadi satu. Ini rasanya enak banget. Satu loyang ini tuh sengaja aku bikin untuk sendiri sama suami dan gak kita kasih ke siapa-siapa karena ini tuh enak banget, teman-teman. Nah, ini aku mau kasih lihat untuk tekstur bagian dalamnya. Dia tuh mateng sempurna sampai ke dalam. Please, ini bukan gosong, tapi ini adalah coklat yang meleleh bareng sama adonan bolu. Nah, di sini aku mau kasih contoh semisal teman-teman mau buat acara arisan, kumpul keluarga ataupun untuk isian snack box, bisa dikemas menggunakan plastik OPP seperti ini. Nah, karena di rumah aku punya stok plastik OPP yang motif kayak gini, jadi kita pakai aja. Menurut aku dikemas satu persatu seperti ini tuh bikin daya tarik pembeli ya, teman-teman. Apalagi kalau untuk isian snack box ini menurut aku tuh udah mewah, udah enak banget. Dan ini videonya juga nggak terlalu panjang-panjang amat. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.